Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan RPP saya. Seperti biasa, seperti hal biasanya kita membuat RPP itu harus ada ini sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Oke, komponen yang pertama itu komponen kompetensi inti. Nah, di sini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya, memahami pengetahuan, dan seterusnya, mencoba mengaji dalam ranah konkret, dan seterusnya. Oke, di sini ada kompetensi dasar, yang B-nya kompetensi dasar dan indikator, dimuat di dalam tabel. Kompetensi dasarnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, yang tadi itu. Indikatornya bersemangat dan dalam mengikuti pembelajaran matematika, serius mengikuti pembelajaran. Nah, ini kompetensi dasarnya dan ini indikatornya. Seperti biasa membuat RPP. Oke, tujuan pembelajaran ada KI 1 dan KI 2. Peserta didik harus nih. Yang KI 3 dan KI 4 setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat. Nah, setelah dia melakukan ini berarti dia dapat melakukan maksudnya hasilnya. Oke, materi pembelajaran. Di sini ada pengertian statistika, terus pengumpulan data. Ya, pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu melalui wawancara, angket, dan observasi. Terus materi ketiga pengolahan data. Oke, di sini pengolahan data. Nah, pengolahan data terus yaitu ada 2 cara, yaitu ukuran sudut pusat, terus kedua presentasi. Nah, terus yang keempat penyajian data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Metode pembelajaran. Di sini saya hanya menggunakan pendekatan saintifik. Oke, media, alat, dan sumber belajar. Itu medianya gambar diagram lingkaran, terus alat dan bahan penggaris, alat tulis sama jangka. Sumber belajar yaitu buku. Bukunya ini. Oke, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Oke, pertemuan pertama itu pendahuluan itu 10 menit. Ya, seperti biasa pendahuluan itu pertama guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik terus sebelum mengikuti proses pembelajaran. Terus kedua melalui tanya jawab peserta didik diingatkan kembali. Nah, jadi nomor 2 nih diingatkan kembali contoh-contoh data yang bisa dibuat diagram. Terus peserta didik mengapa. Jadi nanti peserta didik contoh gambar diagram lingkaran seperti. Jadi nanti diberikan diagram lingkaran, lalu kita melakukan pengamatan. Ya, terus nanti guru bertanya, dapatkah menyebutkan contoh data lain yang bisa dibuat diagram lingkaran. Nah, oke, terus yang kelima, peserta dapat didik diberi permasalahan yang berkaitan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan penyajian. Nanti di sini peserta didik diberikan permasalahan tentang data. Jadi nanti contohnya seperti ini, cobalah datalah ukuran sepatu dari teman satu kelasmu, kemudian buatlah data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Nah, setelah kita buat, terus di sini guru menegaskan tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Setelah itu guru menyampaikan cakupan materi. Terus kegiatan inti 60 menit. Seperti biasa mengamati. Pertama, peserta didik mengamati contoh diagram lingkaran yang ditampilkan oleh guru. Terus menanya.
Jadi nanti setelah ditampilkan, nah jadi guru memberikan pertanyaan setelah mengamati diagram lingkaran tersebut, bagaimanakah langkah-langkah membuat diagram lingkaran? B. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan permasalahan di guru. Cara apa saja yang bisa digunakan pada data. Setelah itu diperoleh dengan cara selanjutnya mengolah data tersebut agar bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Oke. 3. Mencoba atau mengumpulkan data untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan peserta didik. Diminta untuk mengumpulkan informasi dengan membaca buku. Yang ini jadi mengumpulkan informasi. Jadi di sini sumbernya itu yaitu dari buku yang sudah disajikan. Terus yang keempat itu mengasosiasi, menganalisa data atau informasi. Jadi setelah mereka membuat mengumpulkan informasi, jadi dia membaca kembali, menganalisa kembali materi informasi yang tadi mereka dapatkan. Setelah itu mengkomunikasikan. Maksudnya mengkomunikasikan di sini adalah mempresentasikan hasil yang telah mereka analisa tadi. Nah, terus ada penutupnya 10 menit. Itu seperti biasa. Pertama, peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan. Nah, jadi di sini nanti guru memberikan kesimpulan, bisa juga peserta didik menyimpulkan, bisa juga guru. Terus di sini setiap kelompok berkaitan dengan aktivitas. Setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan. Jadi di sini setiap kelompok diberikan perolehan penghargaan. Jadi di sini mungkin saya biasanya memberikan nilai. Oke, untuk mengetahui pemahaman peserta didik, nah jadi guru memberikan tugas mandiri. Oke, di sini ada penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, teknik penilaian untuk sikap di sini saya melakukan penilaian observasi. Jadi pada saat mereka maksudnya di sini observasi yaitu sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Jadi secara langsung dilakukan oleh guru. Ini adalah bentuk instrumennya. BS itu bekerja sama, JJ itu jujur, tanggung jawab, terus disiplin. Oke, untuk skornya itu kalau sangat baik itu 100, baik itu 75, 50 itu cukup, 25 kurang. Untuk skor maksimal, untuk menentukan skor maksimal yaitu jumlah skor yang dinilai dikalikan 100 dikali 4 400. Jadi skor sikap, untuk skor sikap berarti jumlah skor yang ini dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai, ada 4. Nah, jadi nanti ada predikatnya yang tadi diberikan nilai, yaitu kalau 75 sampai 100 itu sangat baik, terus 50 dan seterusnya. Jadi di sini ada juga penilaian diri. Ini yang bergeser dengan proses pembelajaran. Nah, jadi di sini diri sendiri juga dinilai. Ini adalah contoh formatnya. Ini dilakukan pada saat berkelompok. Jadi di sini penilaiannya ditentukan dalam kelompok. Ini ada sudah kaidahnya, itu skor penilaian 100 sudah tercantum. Terus penilaian teman sebaya juga di sini ada. Jadi peserta didik di sini menilai peserta didik lainnya. Jadi mereka sama-sama menilai satu teman kelompoknya itu. Seperti itu. Ini kaidah pengskorannya seperti biasa. Pengetahuan,
Untuk pengetahuan tes tertulis uraian atau pilihan ganda. Nah, di sini saya memberikan uraian atau pilihan ganda, dan di sini sudah dibuatkan di dalam buku, sudah ada dalam buku seperti biasanya. Terus tes lisan atau diskusi tanya jawab dan percakapan, termasuk praktek monolog atau dialog. Nah, di sini ada penilaian. Jadi di sini nanti penilaian aspek percakapan. Jadi nanti guru melakukan praktek uji soal. Jadi nanti mereka satu persatu mempresentasikan tentang apa yang dijelaskan oleh guru, terus dipresentasikan. Nah, ini adalah penilaiannya. Untuk penugasan tugas rumah, nah ini sudah seperti biasa ya. Untuk keterampilan itu penilaian untuk kerja instrumen penilaian. Nah, ini seperti biasa untuk keterampilan. Ada juga penilaian skor. Nah, di sini juga instrumen penilaian diskusi yang tadi. Ini penguasaan materi diskusi nilainya. Oke. Instrumen penilaian sudah, pembelajaran dan pengayaan. Nah, jadi setelah nanti peserta didik belum memenuhi kriteria ketuntasan, jadi guru bisa memberikan remedial atau pengayaan seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih.